Takdir yang kejam. Ini adalah foto mamamu saat masih bayi. Lucu sekali kan? Tanya Clarissa sembari mengusap foto lama putrinya. Matanya nampak berkaca-kaca. Elia tersenyum. Dia lalu mengusap punggung neneknya yang bersedih saat mengenang masa kecil ibunya. Jangan sedih, Grandma. Nanti mama juga ikut merasa sedih di surga sana. Iya sayang, Grandma tidak akan bersedih lagi. Oh iya, Elia, bisa tolong beritahu Grandma penyebab mamamu meninggal tidak? Mamamu sakit atau bagaimana? Semua orang yang ada di ruangan tamu langsung bungkam begitu Clarissa menanyakan penyebab kematian putrinya. Keanehan itu membuat Clarissa bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah putrinya meninggal dengan cara yang tidak wajar sehingga membuat orang-orang ini bersikap mencurigakan. Elia, mamamu tidak meninggal dalam kesakitan bukan? Tanya Clarissa lagi sambil menatap penuh selidik ke arah cucunya yang terdiam dengan raut wajah yang terlihat aneh. Grandma, kita bicarakan masalah ini besok saja ya. Sela Gaprelli menyadari kalau Elia enggan untuk membahas sesuatu yang menyakitkan hatinya. Ini sudah malam, sebaiknya Grandma istirahat, kami juga akan istirahat. Benar Grandma, kita lanjut mengobrol besok saja. Ibu Reinhardt ikut mencemaskan perubahan di diri Elia. Sementara Lepi, dia sudah hampir meneteskan air mata karena tak tega melihat teman kecilnya bersedih. Tanpa menghiraukan keberadaan Gaprelli yang duduk sambil merangkul pinggang Elia, Lepi berpindah duduk kemudian menarik Elia ke dalam pelukannya. Dia membelai kepalanya penuh sayang seakan Elia adalah adik kandungnya sendiri. Aku tidak suka seperti ini, Kak. Bisik Elia kemudian menenggelamkan wajahnya ke bahu Lepi. Aku datang kemari hanya untuk bahagia, bukan untuk membuka luka lama. Aku benci seperti ini. Tenanglah, tidak akan ada yang mengungkit masalah itu lagi. Lebih baik sekarang kita pergi ke kamarmu saja. Aku akan menemanimu istirahat. Saut Lepi cemas mendengar deru napas Elia yang semakin tidak beraturan. Gaprelli menatap cemas ke arah Lepi yang sedang memeluk istrinya. Dia mencoba mencari tahu apa yang sedang mereka bicarakan dengan terus menatap lekat ke matanya Lepi. Gaprelli, Nyonya Clarissa, Elia tiba-tiba tidak enak badan. Dia perlu istirahat dan aku yang akan mengantarnya ke kamar. Cira, tolong tunjukkan di mana kamar untuk Elia. Ucap Lepi kemudian menganggukkan kepala ke arah Gaprelli. Kau disinilah dulu dan tolong ingat tujuanmu datang membawa Elia berlibur kemari. Apa yang terjadi? Tanya Gaprelli gelisah. Lepi acuh, dia kemudian mengajak Elia mengikuti Cira yang akan menunjukkan kamar. Sementara Clarissa dia membeku. Clarissa sangat tahu kalau putrinya meninggal dalam kesakitan. Respon cucunya tadi membuat Clarissa yakin ada guncangan besar di balik kematian putrinya. Dengan menahan sesak di dada, Clarissa mencoba mengusut masalah itu dari Gaprelli. Tolong jangan bohongi wanita tua ini, Gaprelli. Grandma tahu kalian sedang menutupi sesuatu tentang kematian mamanya Elia, iya kan? Gaprelli tak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Dia menarik napas dalam, menatap penuh iba ke arah nenek Elia. Katakan saja Grandma sudah siap mendengar semuanya, desak Clarissa sedih. Mama Sandra, beliau meninggal di tangan kakek Karim dan istrinya. Mama Sandra terjatuh dari tangga saat diminta untuk membersihkan platform dalam kondisi hamil besar. Jawab Gaprelli terpaksa memberitahu. Dan Elia setelah dia lahir, dia dibuang ke panti asuhan oleh kakek dan neneknya. Mereka juga meminta pemilik panti asuhan menyiksanya. Maaf Grandma, aku tahu ini bukan urusanku. Dan tadinya aku ingin Grandma mendengar hal ini langsung dari kakek Karim. Tapi karena Grandma tiba-tiba membahas masalah ini sekarang, aku terpaksa mengatakannya. Aku harap setelah ini Grandma tak lagi menanyakan hal ini pada Elia. Hatinya sudah sangat hancur. Dia hanya ingin bahagia selama kami berlibur. Tatapan Clarissa kosong, jantungnya bagai diremas setelah tahu kalau Sandra mati di tangan ayahnya sendiri. Air mata Clarissa tiba-tiba mengering, mereka seperti enggan mengalir di wajahnya saat kenyataan pahit ini terkuak. Takdir sangat kejam, Clarissa tidak sadar kalau dia telah menyerahkan hidup putrinya pada seorang malaikat pencabut nyawa. Karim membunuh buah cinta mereka dengan tangannya sendiri. Nyonya Clarissa, Anda baik-baik saja? Tanya Reinhardt khawatir. Clarissa menoleh. Dia tersenyum kemudian mengangguk kepala. Aku baik-baik saja dokter, jangan khawatir. Grandma, kakek Karim sebelumnya tidak tahu kalau Mama Sandra adalah putrinya. Mama Sandra menikah dengan ayah Brian. Dia adalah anak hasil hubungan gelap istrinya kakek Karim dengan kekasihnya sebelum mereka menikah. Dan kakek Karim melakukan penyiksaan itu karena terhasut ucapan istrinya yang menyebut jika Mama Sandra adalah anak seorang pelacur. Ini bukan sepenuhnya salah kakek Karim, meskipun aku sendiri sangat mengutuk perbuatannya. Dia juga menjadi korban karena kesalahpahaman ini. Lanjut Gaprelli. Anak seorang pelacur, bio Clarissa lirih. Sandra gadis baik-baik, dia terlahir dari orang tua yang saling mencintai, bukan dari latar belakang yang tidak jelas. Sandra adalah putriku.
Dia bukan terlahir dari wanita murahan yang suka menjajakan diri. Grandma, panggil Gabrieli ketika melihat neneknya Elia seperti kehilangan kendali. Grandma, aku mohon, tolong kendalikan kemarahan Grandma. Aku takut Elia turun kemari dan melihat keadaan Grandma yang kacau seperti ini. Kejiwaannya tidak sebaik yang Grandma lihat sekarang. Gabrieli segera menatap Manik ke arah tangga saat mendengar suara langkah kaki mendekat. Dia lalu menarik napas lega karena ternyata yang datang adalah Cira, bukan istrinya. Nyonya Clarissa, Nyonya kenapa? Tanya Cira kaget melihat mata majikannya memerah seperti darah. Gabrieli, tolong lanjutkan perkataanmu yang tadi. Elia kenapa? Ada apa dengan mentalnya? Ucap Clarissa mengabaikan pertanyaan Cira. Jangan sekarang Grandma, masalah ini sangat panjang dan saling berhubungan. Cukup sampai di sini dulu, aku khawatir Grandma tidak kuat untuk mendengarnya. Sahut Gabrieli yang memahami kalau keadaan mulai tidak kondusif. Tidak apa-apa, katakan saja, semuanya pada Grandma. Desak Clarissa memaksa cucu menantunya untuk tetap bicara. Sunyi, Gabrieli tak bersedia memenuhi keinginan nenek Elia. Dia tak tega jika harus menceritakan kepedihan yang dialami oleh Elia setelah diusir dari panti. Belum lagi dengan kejadian di mana Elia dibuang ke jurang oleh neneknya sendiri. Semua itu terasa sangat berat untuk diungkapkan. Karena tak kunjung mendapat penjelasan, Clarissa memutuskan untuk mendatangi kamar cucunya. Dengan tubuh gemetaran dia melangkah pergi dari sana. Nyonya kau kemana? Mengunjungi cucuku. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Kasihan dia, jawab Clarissa seakan tak sadar. Grandma, jangan datangi Elia sekarang. Mentalnya sedang tidak stabil. Cegah Gabrieli kemudian menahan lengan nenek Elia. Aku mohon tolong dengarkan aku kali ini. Ini demi kebaikan Grandma juga. Clarissa terdiam. Dia juga menatap Gabrieli dengan sorot mata yang sangat kosong. Tak sadar air mata Clarissa menetes. Betapa sakit hatinya ketika tahu kalau kehidupan putri dan cucunya tidak sebaik yang dia bayangkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, pria yang selama ini dia tunggu menjadi penyebab kesengsaraan ibu dan anak itu. Seandainya saja Clarissa tahu kalau Karim akan berbuat sejauh itu, dia lebih memilih mati bersama Sandra dulu. Sungguh tidak ada yang tahu seperti apa hancurnya hati Clarissa saat ini. Dia berdarah-darah namun tiada bekas, dan rasa itu 1000 kali lebih menyakitkan dari sayatan belati tajam, juga lebih menyakitkan dari hujaman anak panah. Hidup Clarissa hancur sehancur-hancurnya. Brooke, belum sempat Clarissa bicara, tubuhnya sudah jatuh ke lantai. Untung saja Gabrieli bisa tepat waktu menangkap kepalanya. Jika tidak, bisa dipastikan kalau Clarissa akan mengalami gegar otak yang cukup parah karena dia terjatuh tepat di pinggir anak tangga. Nyonya Clarissa, Pekik Cira kaget. Astaga Grandma, kalian cepat bantu aku. Teriak Gabrieli memanggil Ares dan Reinhard untuk membantunya mengangkat tubuh nenek Elia yang terjatuh di pelukannya. Terkadang apa yang kita anggap akan berakhir baik belum tentu akan seperti itu hasil akhirnya. Karena pada dasarnya, manusia hanya bisa berencana namun Tuhanlah yang mempunyai kehendak. Seperti apa yang dialami oleh Clarissa, berharap hidup putrinya akan baik-baik saja bersama ayah kandungnya sekarang, malah dia dipaksa menelan pil yang pahitnya tiada tara. Anak dan cucunya hidup dalam penderitaan yang sangat besar, sementara di sini Clarissa hidup dengan serba berkecukupan meskipun tak pernah merasa bahagia. Itulah takdir kita sebagai manusia, tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Semua itu adalah rahasia Tuhan.